Dia udah penasaran banget di situ kan. Ini kenapa sebenarnya sama pintu ini? Sekuat tenaga tuh Gama puter kuncinya kan. Coba terus kan sampai cak. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari segala bahaya di dunia ini. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita nih, ngikutin Gama di cerita Sekutu by Queer Typing. Kalau di part sebelumnya kita tahu nih, kalau si Gama sama Dewi udah mulai diteror sama satu sosok nenek-nenek yang tiba-tiba muncul. Juga salah satu penghuni kosan yang ada di belakang rumahnya Gama, namanya Teh Dian. Tiba-tiba dia kerasukan. Dan kita juga sedikit tahu nih siapa kucing hitam itu sebenarnya. Juga soal orang gila itu, yang gak lain dan gak bukan, itu adalah seseorang yang namanya Budi. Cuma kita gak tahu nih ya, ini orang pura-pura gila, apa emang beneran gila? Secara dia ini tiba-tiba muncul di depan rumahnya Gama. Dan Teh Lasmi ternyata sempat datang sebentar nih ke rumahnya Gama. Sewaktu Gama lagi pergi ke rumahnya Ki Duduy sama Mang Idim. Cuma yang jadi pertanyaan, ngapain Teh Lasmi datang? Dan apakah ada yang disembunyiin sama Indra? Penasaran gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Sini Gama. Mulut si nenek tua itu gerak-gerak, kayak ngebacain sesuatu. Dan anehnya lagi, si kucing hitam yang dari tadi ngikutin Gama tuh, dia sekarang cuma diem aja. Gak lama Dewi datang nih dari kamar Teh Dian kan. Dewi datang terus jalan berhenti tepat di sampingnya si nenek itu. Cuma yang anehnya, Dewi ini sama sekali nggak ngelihat sosok nenek itu. Di situ Dewi teriak, "Gam, cepet kesini." Tapi Gama terpaku di situ. Dia nggak gerak dan sama sekali nggak ngerespon si Dewi. Dewi cuma geleng-geleng aja tuh kan. Dia mengkerut dahinya, kebingungan gitu loh. Ini Gama kenapa lagi kan? Terus tangan si nenek-nenek tua itu malah ngelus-ngelus rambutnya Dewi. Dan nyisirin rambutnya dia itu pakai sisir tua. Sisir yang waktu itu Dewi pakai. Dewi terus teriak lagi, "Cepat sini." Baru tuh, Gama bisa gerak. Dan dia langsung nyamperin Dewi itu. Dan narik paksa tangannya supaya nggak deket-deket sama sosok nenek itu. Nenek itu terus bilang, "Tidak akan lepas Gama. Sudah terikat semuanya." Gama langsung palingin mukanya dari si nenek itu kan. Dan dia tarik tuh Dewi ngejauh. Dewi di situ kayak berontak gitu loh, kayak berusaha buat ngelepasin tangannya. Dia teriak, "Sakit Gam, lepasin." Di belokan depan, Rina kecelakaan, Wi. Barusan ada orang yang kasih informasi. Katanya ngikutin pas mobil Rina keluar dari halaman rumah. Ya, bagus lah Gam. Di situ Gama yakin kalau dia ini bukan lagi berhadapan sama istrinya. Dia langsung jalan tuh ke kamar Teh Dian. Yang kelihatan kamarnya tuh masih kebuka pintunya. Sampai di kamar itu, Indra, Pak Galuh, sama Hendra lagi mijitin tuh kakinya si Teh Dian. Si Teh Diannya sih udah merem, tapi nggak tahu nih dia masih kerasukan atau enggak. Di situ Indra bilang kalau Teh Dian ini sempat muntah darah. Hendra sama Pak Galuh kelihatan banget tuh di situ, bener-bener khawatir. Secara situasi juga mencekam. Dari belakang, Gama ngeliat nih si Dewi masih berdiri di tempatnya sambil beginiin rambut nih. Sambil senyum lebar gini kan, dia gini-gini. Ngeliatin Gama, terus nggak tahu ya, tatapannya tuh kayak
yang ngegoda Gama gitu. Gama terus bilang tuh ke Indra, Pak Galuh sama Hendra buat tungguin si Teh Dian dulu. Karena dia mau balik nih ngecek si Dewi. Dan yang dia ngerasa aneh juga, kok si Dendi nggak keluar-keluar kamar dari tadi. Gama langsung jalan cepet tuh ke arah Dewi. Dan tiba-tiba si Dewi manggil lagi tuh Gama. Gam, sini. Tapi suaranya itu bukan suara Dewi. Suaranya itu suara nenek-nenek tadi. Senyumannya Dewi makin serem. Rambutnya sekarang udah berantakan tuh. Dan dari belakang Gama ngedengar kalau Teh Dian udah muntah-muntah lagi. Nah di situ nggak tahu kenapa kayak ada yang ngegerakin badannya Gama nih buat pergi ke pohon besar itu dan nyiramin pohon itu pakai air yang ada dalam botol kecil yang dari Ki Dudui. Ya udah kan tuh, Bismillah, sambil jalan ke arah pohon besar itu. Gama ngeliat dari kejauhan si kucing hitam itu udah ada duluan, lagi duduk tengkurap gini kan, ngarah ke pohon itu. Gama terus ngedekat ke pohon besar itu dan pas udah tepat sampai di bawahnya, Gama buka itu tutup botolnya kan, tak, dan seketika air yang ada di botol itu tumpah, jatuh ke tanah. Terus anehnya, Gama ngedenger Teh Dian langsung teriak di situ. Gama diam sebentar kan, sambil merhatiin batu-batu yang ada di bawah pohon itu. Walaupun ya dia nggak ngerti nih, kenapa kok ada batu-batu itu. Secara di tanah lainnya tuh di sekitaran pohon itu nggak ada batu. Paling ya cuma rumput doang. Seakan-akan di bawah pohon itu batu sengaja disusun. Gama terus balik badan dan di situ dia ngeliat Dewi udah ngegeletak tuh, blok di tanah di sampingnya kucing hitam, nggak sadarin diri. Dia langsung jalan cepet tuh ke arah Dewi dan di saat yang bersamaan dia ngedenger jelas banget kayak ada suara benda-benda jatuh tuh dari arah dapur tuh kan, lontang. Gama langsung teriak tuh manggilin Indra, Indra, sini. Indra sama Pak Galuh langsung lari-larian tuh keluar dari kamarnya Teh Dian, nyamperin Gama. Pak Galuh bilang, Teh Dian udah mulai sadar, Pak. Ini kenapa Bu Dewi? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba tergeletak di sini. Ayo, bantu bawa ke dalam rumah. Langsung aja tuh kan Gama papa si Dewi dibantuin sama Indra sama Pak Galuh. Sementara si kucing hitam itu masih aja diem di tempat tadi Dewi ngeletak. Nah beberapa langkah ngejauh dari kosan itu, Gama nengok nih kan ke belakang ke arah kosan itu. Dan di situ dia ngeliat Dendi, palanya melongok ini keluar dari kamar kan. Matanya tepat ngarah ke Gama. Habis itu dia langsung masuk lagi. Nah singkat cerita, papa tuh kan si Dewi sampai masuk ke dalam rumah dan si Indra bilang, bawa aja ke kamar langsung, Pak. Saya nggak tega ninggalin Hendra berdua sama Teh Dian. Saya kesana dulu aja ya, Pak. Iya, Pak. Tolong dulu ya, Teh Dian. Pak Galuh langsung keluar rumah tuh dan dia tutup lagi pintunya. Sedangkan Gama sama Indra berusaha nih ngebopong Dewi, ngebawa dia masuk dalam kamar. Setelah ngerebahin Dewi di atas kasur, Indra bilang, yang pernah Mbah Idim cemaskan seperti ini, Pak. Ketika rumah ini diisi kembali. Ada banyak hal yang harus saya bahas sama kamu, Indra. Budi sudah telepon tadi sore, Pak. Maafkan Indra, Pak. Kemarin dan tadi siang seperti itu sikapnya. Saya nggak paham sama keluarganya Mang Idim. Cuma tolong jaga dulu Teh Dian di sana. Sama bawain dulu HP Dewi di dapur. Sekalian air putih, Indra. Juga lihat di dapur ada yang jatuh apa enggak. Nggak pakai jawab apa-apa lagi, Indra langsung jalan tuh ke arah dapur. Gama terus tuh kan coba buat sadari Dewi kan. Wi, bangun. Dan tiba-tiba Gama ngeliat nih kucing hitam yang tadi masuk ke dalam kamar. Padahal tadi dia inget banget kalau Pak Galuh pas keluar rumah itu udah nutup lagi itu pintunya. Ini kucing masuk lewat mana? Gak lama Indra datang lagi tuh sambil bawa air dan HP-nya Dewi. Dan dia bilang, ini Pak, dapur aman Pak. Cuma kayaknya pintu dapur bekas ada orang yang gedor Pak. Ada bekas tangan besar. Habis naruh air minum di meja samping kasur, Indra terus pamit nih buat keluar. Keluarnya tuh sambil ngeliatin ke arah kucing itu kayak yang ketakutan gitu. Bener aja, pas Gama buka itu HP-nya Dewi, ternyata udah banyak banget panggilan gak kejawab atau miss call dari Rina. Dan tiba-tiba si kucing hitam itu naik, lompat ke atas kasur, terus duduk tuh
di sampingnya Dewi. Akhirnya Gama inisiatif lah tuh kan, buat nelpon si Rina. Halo Rin, ini Gama. Gam, Rin, jangan nangis dulu. Kenapa? aku di rumah sakit. Wawan belum sadar. Ini keluarga udah kumpul. Aku kecelakaan, Gam. Kirim alamat rumah sakit. Ini Dewi juga malah sakit. Abis dia siuman, aku kesana ya. Tapi Gam, ini beneran serem. Aku masih inget. Iya udah, jangan bahas dulu itu ya. Pokoknya kirim alamat. Nggak lama, si Dewi udah mulai sadar nih. Dan dia kayak orang yang kebingungan. Celingak, celinguk gini kan, ngeliat ke sekeliling kamar. Terus dia bilang, Gam, kok rambut aku acak-acakan gini? Kenapa tiba-tiba di sini? Mana nenek tua itu? Kamu kerasukan. Sama kayak Teh Dian, Wi. Udah, istirahat. Enggak kok. Aku malah diusap-usap rambutnya sama nenek tua itu. Aku juga nggak kerasukan. Barusan ngedenger dikit omongan kamu sama Rina. Tumben. Rina kecelakaan sama suaminya, Wi. Abis dari rumah ini, barusan Wawan belum sadar juga. Makanya aku minta alamat. Serius, Gam? Beneran, Wi. Dibelokan sana. Di situ, Gama sebenarnya ngerasa aneh nih sama Dewi. Karena tatapan dia itu masih kayak bukan tatapan manusia normal. Sesekali Gama lihat itu kayak bukan Dewi. Abis itu Dewi nendang pahanya Gama. Pek! Dan dia bilang pakai nada ngebentak. Ini apa sih? Kucing di sini? Ah, jijik banget. Pergi. Cepet singkirin nggak? Cepet, Gam. Wi, sadar. Awalnya kan kamu yang bawa kucing ini. Enggak, pokoknya jijik. Cepet singkirin. Keluarin dari kamar. Kalau bisa, buang keluar rumah, Gam. Langsung Gama gendong itu kucing kan dan keluar kamar tuh. Gama taruh itu kucing hitam di ruangan tengah. Di situ dalam hati Gama bilang nih, amalan dari Ki Dudui mesti bener-bener secepatnya dijalanin. Habis naruh itu kucing, Gama balik lagi nih ke kamar. Dan si Dewi malah ngelamun. Ngelamun gini kan. Ngeliatin ke arah cermin. Terus si Dewi bilang, kayaknya jangan sekarang deh, Gam, ke rumah sakit. Aku capek banget. Ya udah, telepon aja sama kamu Rinanya. Nanti aja ah, males. Bagus sih, bawa aja boneka itu. Dikasih tahu. Bagus. Kok gitu sih ngomongnya, Wi? Males. Aku mau tidur. Capek. Dewi terus rebahan lagi tuh dan narik selimut. Sambil tangannya tuh masih aja ngelus-ngelus rambut. Gama masih berusaha buat sabar nih sama tingkah anehnya Dewi di situ. Yang ternyata Gama yakin banget masih ada pengaruh dari si nenek tua itu. Dia terus duduk tuh di atas kasur. Kan mikirin apa yang mesti dilakuin selanjutnya. Apalagi tentang Rina, Teh Dian, Wawan, sama tingkah anehnya Dendi. Gak lama kedengeran nih suara azan Isya dari kejauhan. Gama langsung berdiri tuh dan jalan ke kamar mandi buat ambil wudhu. Di situ Gama ngedenger Dewi tidur. Cuma suara nafasnya itu aneh. Nafas itu berat gitu kayak. Tapi Gama biarin aja lah. Mungkin karena masih ada pengaruh dari si nenek tua itu. Kelar sholat Isya, Gama gak langsung berdiri tuh. Dia duduk bersila dulu tuh kan di atas sejadah. Sambil nginget-nginget semua omongannya Ki Dudui sebelum menikah sama Dewi. Jadikan semuanya nanti itu ibadah. Semuanya udah gak bisa keulang. Walaupun ya sebenarnya ada rasa penyesalan nih di hatinya Gama. Kenapa dulu gak percaya sama omongan miring orang-orang tentang keluarganya Pak Suganda. Habis itu Gama berdiri dan dia pergi tuh ngambil kertas amalan dari Ki Dudui. Sesekali dia ngeliat kondisinya Dewi kan. Tidur lelap gitu kan. Cuma nafasnya itu makin lama makin berat. Habis ngambil kertas itu, Gama bersila lagi tuh di atas sejadah. Nggak terasa hampir setengah jam tuh dia baca amalan-amalan yang ada di kertas itu kan. Berulang-ulang. Lumayan panjang emang, tapi pelan-pelan Gama udah mulai hafal nih setengahnya. Dia merem kan tuh dan terus baca ayat-ayat itu sampai tiba-tiba badannya dia itu berasa dingin. Dan konsentrasinya dia agak buyar nih gara-gara
nafasnya Dewi ini kencang banget. Lama-lama keringet mulai ngucur nih kan. Dan si kucing hitam itu datang lagi, nempelin kepalanya di paha Gama. Pelan-pelan dia buka mata tuh. Set. Dan pas dia lihat jam, ternyata udah hampir jam 10 malam. Padahal dia ini ngerasa baru sebentar duduk dan nggak berasa pegal. Padahal itu duduk sila abis sholat dia yang terlama. Terus tiba-tiba ada suara. Lagi-lagi dari dalam lemari kedengeran tuh suara gelang gengge bunyi. Dan si kucing hitam yang tadinya di sebelah Gama jalan ke arah lemari itu. Awalnya kucing itu jalan kayak kucing normal gitu kan. Tapi semakin dekat ke lemari itu, jalannya jadi pincang. Kaki kanan bagian belakangnya itu gak gerak lagi. Karena suara gelang gengge itu bunyi terus dan takutnya nanti ngebangunin Dewi, Gama langsung berdiri dan jalan ke arah lemari. Gama buka lemari itu kan, dan dia lihat gelang gengge itu posisinya masih sama. Gak berubah sama sekali. Gama terus simpen kertas amalan tadi di samping gelang gengge itu. Dan tiba-tiba... Assalamualaikum, Pak. Iya, Ndra. Bentar. Gama langsung jalan keluar kamar. Dan anehnya si kucing hitam itu malah ngikutin dia sambil kepincang-pincang. Dan berhenti di samping sejadah. Gama keluar tuh kan. Dan dia ngelihat si Indra ini, bajunya udah lepek, basah sama keringet. Mereka berdua terus jalan tuh ke depan rumah. Dan ngobrol lah mereka di situ. Teh Dian udah tidur, Pak. Udah gak kerasukan lagi. Alhamdulillah yang diajarin Mbak Idim berguna sekali. Tapi Pak... Bilang aja, Ndra. Saya udah ketemu Mang Idim. Bahkan beliau udah nitipin Indra ke saya. Jangan ada yang ditutupi lagi. Indra, Pak Galuh, sama Kang Hendra, pas Teh Dian sembuh, bener-bener denger. Kayak suara lonceng atau benda yang kalau gerak bunyi, Pak. Tapi semakin ngejauh dari kamarnya Teh Dian. Dulu Indra pernah diceritain soal kilang samanya. Terus pas telepon juga, Budi bilang kalau bapak masih keturunannya. Bunyi gimana maksudnya? Kring-kring, kring-kring, gitu Pak. Iya, kilang samana itu nama buyut saya, Indra. Itu nama belakangnya. Indra kelihatan kaget banget pas ngedenger Gama ngomong kayak gitu. Dia langsung nunduk tuh kayak orang yang segan. Gama terus bilang kan, udah lupain aja. Itu pertolongan dari yang maha kuasa. Lewat cara itu. Indra cuma ngangguk kayak itu kan. Dan anehnya, Gama ini ngerasa kalau sebenarnya ada sesuatu penting yang disembunyiin sama Indra. Indra cuma diem aja tuh kan. Gak ngomong apa-apa lagi. Sikapnya jadi sama kayak Budi. Pas Gama lagi mampir ke rumahnya Mang Idim, Gama bilang, Ndra, udah biasa aja, kayak barusan. Nggak boleh Pak, bener kata Mbah Idim, adab lebih tinggi daripada ilmu. Apalagi Indra tidak berilmu. Saya yang minta. Bilang, apa yang Indra tahu? Baik Pak, maaf. Tapi saya juga minta tolong lindungi saya kalau terjadi hal-hal di luar semua ini. Setelah Bapak dengar ini. Saya sudah janji sama Mang Idim. Insya Allah kalau ada apa-apa, saya juga nggak akan diem gitu aja. Pas lagi ngomong kayak gitu, nggak tahu kenapa nih, Gama ngerasa kayak ada yang merhatiin dari samping. Indra terus cerita tuh. Siang tadi, pas Bapak pergi, Indra pamit buat sholat di kamar belakang karena udah telat banget. Nah, Teh Lasmi datang. Indra lihat lagi ngomong sama Dendi. Sebelum Teh Lasmi masuk ke dalam rumah, kayak udah janjian. Karena pas Teh Lasmi datang, Dendi langsung keluar dari kamarnya. Terus Ndra, apa lagi? Dendi ngomong lama tuh. Dan abis Teh Lasmi masuk ke dalam rumah, Dendi pergi ke pohon belakang. Kayak naburin tanah gitu Pak. Dulu Mbah Idim bilang, pas Indra ngegantiin Mbah Idim, jangan deket-deket sama Dendi. Karena emang Dendi udah 3 tahun ke belakang deket sama Teh Lasmi. Apapun yang kamu lihat dan kamu tahu, jangan bilang ke siapapun. Itu yang Mbah Idim bilang. Tapi malam ini Indra bilang ke Bapak,
Walaupun Indra tahu risikonya kayak apa, mungkin mati. Baik Indra, saya paham. Pantes Dendi pas Tedian kerasukan cuma diem aja di kamar. Siapa Dendi itu? Kamu tahu dia dari mana? Keponakan Pak Gali, suaminya Teh Lasmi. Itu kata Bahidim. Kan? Udah makin jelas nih. Ada mata-mata di rumahnya Gama. Terus Gama nanya lagi, apakah tadi sore dia juga ngeliat sosok nenek-nenek itu pas lagi makan? Indra ngangguk di situ. Artinya dia juga lihat. Cuma pas Gama tanya, siapa si nenek tua itu? Dia nggak bisa jawab karena dia nggak tahu itu siapa. Indra cerita lagi tuh kalau ternyata Teh Dian, Pak Galuh, sama Hendra selama tinggal di situ udah sering banget ngeliat sosok anak kecil. Indra udah ngejelasin panjang lebar kayak gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa Gama ini masih ngerasa kalau Indra ini masih nyimpen sesuatu. Gama terus bilang, Baik, saya paham. Malah saya salut Indra ternyata di luar dugaan saya. Pas Teh Lasmi masuk ke dalam rumah, Indra udah masuk lagi belum? iya Pak, masuk ke dalam gudang aja. Nggak lama keluar lagi. Cuma itu yang Indra lihat. Oke, saya mulai sedikit paham. Udah, sana Indra istirahat. Keringat kamu makin banyak tuh. Gama terus berdiri. Dan ternyata feeling dia kalau dari tadi ada yang merhatiin dari samping. Itu benar. Pas dia nengok ini, di situ dia ngeliat ada sosok bocah cewek lagi berdiri, mukanya hancur, ngeliatin dia. Indra nggak jawab apa-apa lagi tuh. Dia langsung ngambil tangannya Gama terus dicium kan. Terus dia langsung pergi gitu aja. Habis itu Gama masuk ke dalam rumah dan ngunci pintunya. Sosok anak kecil itu ya jujur aja agak ngebuat Gama mual nih karena ya benar-benar gak enak buat dilihat. Dia terus pergi tuh nutup gorden kaca samping karena masih kebuka. Dan ya sosok anak kecil itu masih dia lihat. Buru-buru dia tutup pintu gorden kan sret dan mendadak badan dia berasa lemes. Habis itu dia masuk kamar dan nutup pintunya pelan-pelan tuh. Kucing hitam itu masih diem aja tuh di samping sejadah. Gama gendong dan taruh tuh di ujung kasur. Dan itu kucing diem aja. Pengen banget Gama ngambil HP dari genggamannya Dewi buat ngasih kabar ke Rina yang ada di rumah sakit. Tapi pas Gama coba ambil HP-nya gitu kan, nggak tahu kenapa Dewi ini kayak malah makin kenceng genggamannya. Gama coba buat tenangin diri di situ kan, mikirin apa yang Indra bilang barusan. Dia sekarang mesti hati-hati nih sama Dendi. Karena ternyata Dendi ini masih bagian dari keluarganya Teh Lasmi. Dan udah ngelakuin hal yang gak dia duga sebelumnya. Yaitu naburin sesuatu di pohon itu. Di situ Gama perhatiin nafasnya Dewi udah mulai tenang. Mukanya udah mulai normal lagi. Langsung mikir Gama di situ kan. Apa jangan-jangan gara-gara si kucing hitam itu yang dari tadi nungguin Dewi. Sekarang yang Gama mesti cari tahu adalah kenapa Teh Lasmi ini selalu dibilang bukan orang sembarangan. Dan juga kenapa nama Buyu terus kayak dikagumin banget gitu loh sama keluarganya Mang Idim. Udah tuh kan. Abis itu Gama rebahan di atas kasur di sampingnya Dewi dan pelan-pelan dia tidur. Gam, bangun. Udah subuh. Iya Wi. Tadi udah aku bangunin, tapi susah banget. Aku pegel-pegel Gam, aneh. Padahal semalam aku ingatnya kamu teleponan sama Rina. Terus tadi aku lihat pesan masuk, banyak banget dari Rina. Siangan dikit ke rumah sakit kayaknya. Ya Wi, semalam kamu kerasukan nenek tua. Ya udah, nanti habis sholat aku pijitin punggungnya. Ini dapat dari mana Gam kucingnya? Lucu juga. Tadi pas aku bangun udah ada di ujung kasur. Gama ngerasa aneh lah di situ kan. Itu kucing kan si Dewi yang bawa. Terus semalam dia juga yang nyuruh supaya kucing itu dibuang. Kok sekarang kayak yang baru pertama kali ngeliat kucing itu. Di situ Gama narik kesimpulan kalau Dewi ini kemungkinan mulai kerasukannya itu pas nganterin Rina tuh ke depan rumah pas dia mau pulang. Dewi terus rebahan lagi tuh di kasur kan sambil
mijit-mijit bahunya sendiri. Gama terus sholat tuh. Nah, abis sholat subuh, kayak biasa, dia ambil tuh kertas amalannya Ki Dudui dan balik lagi tuh bersila di atas sejadah. Dewi bilang, "Aku masak dulu deh di dapur ya, Gam. Mana cucian piring banyak banget." Nanti aja siangan dikit sama Indra, Wi. Jangan kecapean, nanti sakit lagi. Dewi nggak jawab apa-apa lagi tuh. Dia langsung jalan keluar kamar. Gama baca tuh amalan dari Ki Dudui kan. Dan si kucing hitam itu langsung ngedekat lagi ke dia. Kayak semalam. Sambil merep, Gama baca itu amalan kan yang sebagian udah dia hafal. Dan pas lagi kayak gitu, tiba-tiba beberapa kali dia ngedenger suara nafasnya Dewi. Persis kayak pas dia tidur semalam. Berat. Terus ada suara lain. "Ampun, Mah. Sakit. Sakit. Ini berdarah, Mah. Ampun." "Sakit, Mah. Sakit. Sakit, Mah." Kamu bisa melawan, tapi kutukan itu sudah mengikat. Cih, Gama ngerasa mukanya itu kayak diludahin sama nenek itu. Dan anehnya dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Cuma bersila aja kayak gini kan. Gama ngerasa ludah si nenek itu meleleh tuh di mukanya Gama. Dan tiba-tiba ada yang nepok pundak dia. Malah tidur bersila lagi, Gam. Aku panggil-panggil juga dari tadi. Iya, Wi. Maaf. Lihat, hampir setengah jam. Ayo makan dulu. Takut keburu dingin sayurnya. Gama cuma ngangguk aja di situ kan, sambil nginget-nginget omongan si nenek itu. Kutukan sudah mengikat. Anehnya, pas Gama usap mukanya tuh kan, bersih. Nggak ada ludah atau apapun. Dan juga si kucing hitam itu udah nggak ada di dalam kamar. Sampai di meja makan, Dewi bilang, "Tuh lihat, kalah sama memeng ini. Lahap banget. Untung ditemenin kucing lucu ini dari tadi. Sengaja aku banyak masak, Gam. Takut nanti Indra belum makan. Kasian. Mana mau cuci piring segitu banyaknya." Nah, iya bagus, Wi. Terus barusan Teh Lasmi telepon juga. Ngajak ke rumah sakit bareng. Jenguk suaminya Rina. Parah ternyata. Sekalian Pak Gali mau ketemu kamu nanti pulangnya. Soal kerjaan baru. Katanya gitu. Lah, Teh Lasmi udah tahu emang? Iya, aku juga aneh. Aku inget kemarin Rina ketemu Teh Lasmi. Tapi aneh aja. Bisa langsung tahu soal kecelakaan Rina. Jangan mulai deh, Gam. Ini masih pagi. Udah bener teteh aku peduli. Masa tanggapannya begitu sih? Suaminya juga mau bantu kamu. Mau disangkutin lagi sama rumah ini. Iya, udah. Kalau gitu, aku bantu Indra aja di sini. Pagi itu Dewi langsung siap-siap. Dan dia nanya nih ke Gama yang lagi cuci piring. "Kamu semalam buka gudang, Gam. Cari apa emangnya?" Enggak, aku tidur langsung. "Oh, mungkin kemarin aku lupa. Soalnya pas bangun udah kebuka lebar. Tumben. Ya udah, aku kunci lagi." Gak lama kedengeran nih, kayak ada orang di depan rumah. Si Dewi langsung inisiatif tuh, pergi ke depan rumah buat ngecek. Kayaknya sih si Indra. Sebenarnya ya dari tadi Gama ini khawatir sama Indra. Apalagi abis kejadian semalam. Mereka berdua ini abis ngomongin hal yang bisa dibilang lumayan sensitif. Gak lama tiba-tiba Gama ngedenger nih suaranya Dewi ngomong kencang banget dari depan. Yang intinya dia bilang, "Jangan mendadak. Nanti teteh susah cari orang lagi." Abis itu Dewi masuk lagi nih. Dan dia langsung duduk di kursi dapur. Karena penasaran, Gama nanya, Kenapa, Wi? "Indra mau berhenti. Hari ini juga kalau udah beres semua kerjaannya, dia mau pulang." Iya, Pak. Maaf sekali. Indra mau pulang hari ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Padahal saya belum sempat ketemu sama Mang Idim, Indra. Iya, Pak. Nanti Indra sampein salam Bapak ke Mbak Idim di rumah. Dewi kelihatan kesel banget di situ karena keputusannya Indra yang mendadak. Dia terus masuk tuh ke dalam kamar.
Abis Dewi masuk, Gama langsung ngomong nih ke Indra sambil bisik-bisik. Indra, jangan banyak alasan. Jawab, kenapa? Ini Pak. Siapa yang lakuin itu? Pas ditanya kenapa sama si Gama, Indra ini ngangkat bajunya, ngangkat kaosnya gini kan, set. Dan ternyata ada bekas sayatan benda tajam tuh di bagian pinggangnya dia. Dan itu luka kelihatan masih baru. Indra tutupin luka itu pakai kain warna biru. Yang tengah-tengah kain itu udah warna hitam, yang artinya itu adalah rembesan darah. Gak lama Dewi keluar lagi nih dari dalam kamar dan ngasih amplop buat Indra. Dia bilang, "Ya udah, ini amplop dari Teteh buat Indra. Maaf barusan Teteh kaget aja. Ambil ya nanti. Sekalian aja pamit sama Teh Lasmi. Sebentar lagi juga datang." Mampus kan lu. Teh Lasmi mau datang nih. Gama makin gak tenang lah di situ kan. Apalagi kelihatan dari mukanya Indra ini kalau dia lagi nahan sakit. Tapi Dewi gak kelihatan gak curiga di situ. Dia sama sekali gak tahu nih kalau si Indra lagi luka. Dia cuma duduk kayak itu sambil main HP. Gama tanya ke Indra kan, bisa tahan gak? Dan Indra cuma ngangguk aja. Dan bener aja. Gak lama kemudian datang nih kakaknya Dewi, si Teh Lasmi. Gama terus bilang ke Indra, Tahan, jangan ngomong apa-apa. Pokoknya nanti kalau Teh Lasmi ngomong, kamu langsung pergi. Lawan kamu mana? di depan Pak. Nanti Budi juga yang jemput. Dendi? Iya Pak. Habis itu gak lama kemudian masuklah nih Teh Lasmi ke dalam rumah sambil bilang, Udah pada sibuk aja pagi-pagi. Sehat Gama? Indra? Aduh Teh, maaf. Ini masih banyak sabun di tangan. tuh Teh Lasmi, mumpung ada Indra, udah Teteh bilang di depan barusan. Sana, mumpung masih pagi Indra. Mending sekarang aja. Lagian ini bisa sama saya. Gih, sana pulang. Lagian kerja cuci piring aja nggak bisa. Teh Lasmi sama Dewi kaget lah tuh nggak denger Gama yang tiba-tiba marah-marah. Padahal itu sengaja dia lakuin supaya si Indra ini cepetan cabut. Indra di situ langsung jalan cepet, tapi belum jauh dia jalan. Tiba-tiba Teh Lasmi manggil, Indra. Langsung berhenti dia tuh. Tapi lagi-lagi Gama bentak dia tuh. Udah sana pergi. Kamu gak dengar tadi? Indra langsung jalan lagi tuh. Kali ini sambil megangin pinggang. Ngelihat itu, Teh Lasmi bilang, Hebat, hebat. Ayo Dewi, Teteh gak punya banyak waktu. Teh Lasmi ngomong gitu sambil ngelihat tajam tuh ke arah Gama. Dan tangannya dia yang dari tadi ngepal, pelan-pelan ngebuka dan kayak ngejatoin butiran-butiran warna putih ke lantai. Kayak tepung gitu lah. Dewi pamit tuh buat pergi sama Teh Lasmi, nggak tahu kemana. Sementara di situ Gama masih coba buat ngatur nafas tuh, masih coba buat nenangin diri. Karena dia marah banget nih sama apa yang udah dilakuin Dendi. Terus tiba-tiba Gama keinget nih sama pintu dapur yang kekunci itu. Dia langsung jalan tuh ke kamar dan ngambil kunci yang kemarin Mang Idim kasih. Abis ngambil kunci, dia balik lagi tuh ke dapur. Nyoba buat buka itu pintu dapur yang arah ke belakang. Pas Gama coba kan, cek. Itu ternyata susah banget. Dia udah penasaran banget di situ kan. Ini kenapa sebenarnya sama pintu ini? Sekuat tenaga tuh Gama puter kuncinya kan. Nih, kalau udah gini ada dua kemungkinan nih. Antara kuncinya patah atau pintunya bisa kebuka. Coba terus kan sampai cak. Pintunya kebuka. Tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba kedengaran suara teriakan nih dari dalam gudang. Bener-bener kenceng, sama kayak suara teriakannya Teh Dian kemarin malam. Disusul sama suara benda-benda yang pada jatuh-jatuhan tuh. Sontak Gama langsung jalan tuh ke arah gudang. Dan pas sampai di depan pintunya, Gama ngedenger ada suara orang nih dari dalam. Buka, tolong buka, buka. Gama, mundur. Kakek, mundur. Cepat. Habis nutup pintu dapur itu, Ki Dudu langsung jalan keluar rumah tuh dan duduk di depan. Gama ikutin beliau kan.
Nah, sampai di depan, Gama yang kebingungan nih. Nanya. Kek, apa yang terjadi? Ini masih pagi, baru jam 7, Kek. Kenapa udah ada di sini? Untung gak telat. Jangan lagi buka pintu itu. Itu kuncinya, bukan sekedar ini. Kek, aku belum paham kenapa ada di sini. Di situ Ki Dudu ngejelasin kalau semalam itu Mang Idim sama Budi datang ke rumah beliau dan ngejemput beliau karena ternyata waktunya itu benar-benar sempit. Ki Dudu diantar tuh sama Mang Idim dan Budi buat ngejemput Indra. Karena semalam Indra itu sebenarnya disuruh sama Mang Idim buat ngomongin hal sensitif yang diomongin sama Gama tuh semalam. Dan ternyata Umi Esi dari kemarin itu sakit semenjak Gama pindah ke rumah itu. Nah, kata Ki Duduy, kiriman dari Pak Suganda ini udah bekerja. Umi Esi sampai muntah-muntah darah. Bisa dibilang nyawanya beliau ini udah dalam bahaya. Kagetlah Gama ngedenger itu kan. Seketika badan dia lemes. Ingat, ini resiko Gama. Untungnya secepat ini. Tolak tawaran Galih. Jangan pernah berutang apapun, apalagi berutang budi. Tapi Indra barusan selamat kan, Kek? Telat sedikit, lewat. Bukan masalah pisaunya. Tapi orang yang lakuin itu pagi tadi sudah kerasukan suruhan si nenek tua. Itu masih kroconya, Gam. Baik, Kek. Apa yang mesti Gama lakuin sekarang? Gama udah bingung. Ini bukan sekedar kutukan, Kek, atas persekutuan Teh Lasmi. Ini udah saling berkaitan. Bahkan seperti ikatan. Lepaskan ikatan kutukan itu, Gam. Walaupun kemungkinan besarnya mertua dan kakak dari istri kamu sendiri taruhannya. Atau kamu mau melepaskan nyawa Umi kamu sendiri? Pas lagi ngomong-ngomong gitu, tiba-tiba brak, brak, brak. Pintu gudang itu kayak ada yang mau dobrak. Gama bilang, Kek, sudah, biarin saja. Dia mau kamu masuk, terus mati di dalam. Kek, kasih tahu Gama, mesti gimana sekarang? Hasil istikharah kakek sama seperti hasil penglihatan Idim. Bukit Sasar, tanah berem. jujur aja ya, sebenarnya Gama ini masih belum paham sama apa yang diomongin Ki Dudu ini. Soal Bukit Sasar dan semacamnya. Dan lagi-lagi, dari pintu gudang itu kedengeran kayak ada yang gedor-gedor dari dalam. Ki Duduy terus bilang lagi, Kamu sudah terikat sama Dewi sebagai suaminya. Yang artinya, badan dan darah kamu sudah terikat juga dengan Halimun Dewi, anak bungsu Suganda. Datang ke Bukit Sasar itu, putuskan ikatan itu. Ternyata selama ini bukan cuma Nana saja, Gam. Nanti juga kamu tahu siapa saja tumbalnya. Kek, di mana Bukit Sasar itu? Tenang, sebentar lagi Dewi datang. Kakek akan izin ngasih tahu keadaan Umi di rumah. Kamu pulang. Minta restu ke Umi buat pergi ke Bukit Sasar itu tanpa sepengetahuan Dewi. Tapi ingat, Lasmi bukan orang biasa. Lasmi sudah jadi binatang. Setengah jiwanya sudah bersama iblis dari Bukit Sasar itu. Di mana, Kek, bukit itu? Tidak ada yang benar-benar tahu lokasinya. Tapi kalau sudah sampai di Bukit Sasar itu, bakal ada tanah merah yang luas dan ada satu pohon besar. Dari situlah bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan manusia normal menuju persekutuan abadi dengan iblis. Anak yang mukanya hancur, sudah kamu lihat belum? Itu Nana. Jasadnya dikubur di sana. Ki Duduy ngomong gitu sambil nunjuk nih ke arah pohon besar yang ada di belakang rumah
Sementara Gama ingat betul kalau Dewi pernah bilang jasadnya Nana ini dikubur di kampung halaman 5 tahun yang lalu. Gama cuma bengong aja tuh kan mikirin ini semua. Terus Ki Dudu nanya lagi nih, apakah si Gama ini udah nyiram air dalam botol kecil ke pohon besar itu yang ada di belakang rumah? Gama cuma ngangguk aja tuh kan. Apalagi dia ngelihat betul batu-batu yang ada di bawah pohon itu. Kayak pertanda gitu kalau itu adalah kuburan. Ki Dudu bilang, kesepakatan itu emang tidak pernah masuk akal oleh kita manusia, Gam. Tapi buktinya ada dan terjadi. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba kucing hitam yang tadi jalan kepincang-pincang, jalan ngedeket tuh. Dan anehnya munculnya itu dari samping rumah, bukan dari dalam rumah. Ki Dudu cuma senyum di situ, senyuman bahagia. Kucing hitam itu awalnya jalan pelan-pelan terus dia lari ke arah Gama. Dan dia langsung duduk tuh di sebelah kakinya Gama. Gama terus bilang ke Ki Dudui, aku masih gak paham kek soal jasad dan arwahnya Nana itu. Nanti juga paham, Gam. Gak lama tiba-tiba Pak Galuh, ingat kan Pak Galuh? Warga kosan tuh. Datang nih tek-tek naik motor sambil ngeboncengin Teh Dian yang masih pakai baju tidur cuma dilapisin sama sweater. Mereka terus ngobrol-ngobrol sebentar tuh dan ternyata Teh Dian ini udah mendingan, cuma masih lemes saja. Nah, mereka berdua ini rencananya mau nyari Indra, mau ngucapin terima kasih gitu. Tapi pas mereka pergi ke kamarnya, pintunya tuh dikunci. Dicari ke belakang juga nggak ada. Mereka nggak tahu kalau Indra udah pulang dan Gama nggak bilang itu ke mereka. Nah, Pak Galuh bilang, iya, tinggal Dendi aja yang biasanya bareng sama Hendra ini belum keluar kamar. Pada nggak ke kampus kayaknya. Hendra pagi banget tadi ke kamar aku, Pak. Dendi aja yang belum pergi kali. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan Pak Galuh, Teh Dian. Kalau mau langsung ke dokter, bener, mending cek kondisi dulu. Ya udah kan, Teh Dian sama Pak Galuh langsung pamit tuh. Sambil salaman juga tuh sama Ki Dudui. Setelah dua orang itu pergi, Gama sama Ki Dudui lanjut nih ngobrol-ngobrol lagi. Idim bilang si Dendi itu adiknya Galih. Cuma tega aja sampai saudara sendiri dikendalikan kayak gitu. Kasihan Indra kek. Tapi sekarang siapa yang jaga Umi kek? Babah saja sama Nandang yang gak sekolah. Untung dia bisa bawa motor. Jadi apapun bisa diurus sama Nandang. Mending siap-siap ke dalam. Bawa salin secukupnya saja. Biar nanti Dewi datang bisa langsung antar. Sakit kek? Untung saja amalan itu kamu baca. Kalau enggak... Udah hampir 1 jam lebih tuh. Gama nunggu Dewi sama Teh Lasmi pulang. Sementara dia udah nyiapin semuanya tuh. Baju ganti, gelang gengge, sama kertas amalan itu nggak lupa dia bawa juga. Nah, nggak tahu kenapa Ki Dudui ini nggak mau nunggu di dalam rumah. Beliau lebih milih buat nunggu di depan rumah. Beliau cuma diem aja kan sambil mangkuk si kucing hitam. Gama udah coba tuh berkali-kali nelpon si Dewi, tapi nggak ada jawaban. Dikirimin pesan, nggak dibales. Nah, pas lagi nunggu gitu, tiba-tiba Ki Dudui bilang, gelang gengge itu masukin ke dalam kantong celana sekarang. Nggak pakai ngomong apa-apaan, Gama langsung ngeluarin gelang gengge itu dari dalam tas dan dia masukin tuh ke dalam kantong. Ki Dudui terus bilang, gak nyangka kakek kira cerita Buyut Rusdi bakal berhenti di kakek. Gama penasaran kek, kalau Buyut Rusdi emang bener sesuai cerita, apa dulu emang ada orang dengan kesaktian kayak gitu? Ilmunya ndak tinggi, kekuatannya ndak terlalu sakti, tapi Buyut Rusdi tahu kapan dan di mana semua titipan yang diberikan pencipta itu digunakan, Gam.
Zaman itu, orang tua zaman dulu jarang kosong. Gama cuma ngangguk-ngangguk aja di situ kan. Dan tiba-tiba ada telepon masuk nih ke HP-nya dia kan. Trililit gitu kan. Pas dilihat, ternyata itu dari Dewi. Intinya di telepon itu, Dewi bilang kalau Wawan kondisinya itu lagi kritis. Cuma untungnya si Rina ini nggak terlalu parah. Cuma luka-luka ringan doang. Dan dia masih sama Teh Lasmi. Dan tahu kalau ada Ki Duduy di situ. Karena Gama kasih tahu lewat pesan. Dewi juga bilang kalau dia bakalan pulang malam. Terus Teh Lasmi sama Pak Galih bakalan nginep. Karena masih ada urusan di kota itu. Ngedenger itu, Ki Duduy yang lagi duduk sebelahan sama Gama nih langsung senyum. Ya udah nggak apa-apa. Kunci aku simpen di bawah pot kedua dari ujung ya. Di bawahnya. Maaf ya, bilang sama kakek. Di situ juga penting. Di rumah juga. Umi penting juga. Sudah, nggak apa-apa Wi. Dewi terus ngasih tahu nih kronologis kenapa Wawan sama Rina bisa kecelakaan kayak gitu. Karena bener-bener gak masuk akal sama sekali. Apalagi Dewi bilang itu kecelakaan tunggal. Dan soal boneka itu, ingat kan? Boneka yang dibawa sama Rina tuh. Nah itu boneka gak ditemuin. Tapi pas ngedenger Dewi bilang bonekanya gak ditemuin, Ki Duduy bilang ada di dalam gudang. Agak kaget kan Gama ngedenger itu. Terus dia bilang, terus kata Rina, emang kemana boneka itu? Rina belum jelasin, Gam. Aku juga gak berani buat nanya itu dulu. Udah ya, ingat bawa HP sama casannya. Kasih kabar ke aku. habis itu Ki Duduy berdiri nih. Ngajak Gama buat buru-buru pergi. Soalnya udah siang banget. Langsung aja tuh kan Gama kunci pintu dan kuncinya dia taruh di pot yang tadi dia kasih tahu tuh ke Dewi. Baru mau berangkat, tiba-tiba Gama keinget nih sama kunci dapur. Dia nanya ke Ki Duduy. Kek, kunci dapur apa aku cabut dulu? Udah, biarin aja. Nanti juga Lasmi paham dan tahu kenapa kunci itu ada di situ. Sejak kamu malam itu ngalamin kejadian aneh di sini, Lasmi sudah tahu semuanya. Apa nggak bahaya, Kek? Harusnya genderang itu sudah kamu sadari pas malam pertama di rumah Suganda. Yuk, biarin si Meong Hideng di sini aja. Gama sama Ki Duduy jalan tuh keluar dari halaman rumah dan mereka berencana buat naik angkot. Nah, pas lagi jalan di depan pagar besi rumah itu, tiba-tiba Ki Duduy bilang nih ke Gama, lihat sana. Ki Duduy nunjuk ke arah halaman rumah dan nggak tahu kenapa di situ tiba-tiba Gama ngelihat ada anak kecil nih, perempuan yang lagi main di halaman rumah. Terus tiba-tiba ada satu perempuan nih yang ngedeketin anak kecil itu keluar dari arah rumah. Kayak terburu-buru. Di situ langsung Gama keinget. Karena itu persis banget kayak mimpi dia yang waktu itu. Yang sebelum menikah sama Dewi. Gak lama angkot datang nih kan. Ki Duduy langsung tarik tuh tangannya Gama. Ngajak dia buat naik. Tapi matanya Gama belum bisa lepas dari halaman rumah itu. Dia masih ngelihat sosok anak kecil itu yang sekarang ditarik paksa sama si sosok perempuan itu. Sekarang Gama sama Ki Duduy udah ada dalam angkot nih. Yang untungnya waktu itu angkotnya masih kosong. Gama masih aja kan ngeliatin pemandangan itu. Abis anak itu ditarik paksa buat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada satu nenek-nenek nih keluar. Dan si ibu muda itu langsung ngasihin anak ini ke si nenek itu. Habis itu barulah persis kayak yang di mimpi itu. Terus mungkin ya karena ngerasa aneh sama Gama, si sopir angkot itu ngelihat dari kaca spion tengah itu kan, nanya ke Gama, kenapa kok dari tadi ngeliatin rumah itu terus? Gama jawab aja, nggak apa-apa pak. Berusaha buat tenang di situ dia. Si sopir angkot ini nggak tahu kalau Gama tinggal di rumah itu. Terus kenek angkotnya nih nimpalin. Dia bilang kalau emang dari dulu rumah itu serem. Dan katanya itu rumah pelaku pesugihan. Banyak warga-warga yang kalau malam lewat situ suka banget ngelihat kayak sosok perempuan muka hancur lah,
sok anak kecil. Singkat cerita, angkot itu terus jalan dan berhenti nih di satu terminal kota. Sekarang Ki Dudui sama Gama mesti naik satu angkot lagi buat sampai ke jalan utama menuju ke kampung. Ki Dudui bilang, semoga nggak semakin parah kondisi Umi. Kapan kek aku mesti ke Bukit Sasar? Harusnya malam ini, Gam. Kirimannya bukan lagi barang, tapi sudah sosok buto besar. Andai kata gelang itu barusan gak kamu masukin ke dalam kantong, mungkin kamu gak bakal bisa lihat jelas kejadian tadi. Itu cuma perantara. Percaya tetap sama Sang Pencipta. udah hampir 2 jam kurang perjalanan. Sekarang Gama sama Ki Dudui udah mau sampai nih ke rumahnya Umi Esi. Di situ Ki Dudui ngingetin Gama buat nanti jangan dengerin omongannya Babah. Soalnya pasti bakalan bikin sakit hati. Karena si Babah ini percaya kalau semua ini terjadi gara-gara Gama ini menikah sama Dewi. Jadinya Umi Esi sakit, tapi ya nggak kayak gitu juga lah. Singkat cerita, Gama sama Ki Dudui sampai nih di rumah Umi Esi. Dan di situ mereka ngeliat ada satu motor lain di sebelah motor tuanya dia tuh yang sekarang dipakai Nandang. Ki Dudui bilang itu motornya Mang Idim. Sesuai janji, beliau datang. Masuklah tuh kan mereka berdua ke dalam rumah. Dan gak lama kemudian kedengeran suara nih. Maaf ya, orang muntah. Wah gitu kan. Dan ternyata itu Umi Esi yang muntah-muntah. Gama langsung masuk dan taruh tasnya tuh kan di atas mesin jahit dan nyamperin Umi Esi. Bener aja. Di situ mulutnya Umi Esi udah berdarah-darah. Dan di kamar itu udah ada Babah yang lagi megangin kepalanya Umi Esi. Sama Mang Idim yang lagi ngelap-ngelapin mulutnya beliau tuh. Dan ada Budi juga yang lagi duduk bersila tuh di lantai. Nah lihat Gama sama Ki Dudui datang. Budi langsung berdiri tuh kan. Dan langsung mempersilahkan mereka berdua tuh buat masuk ke dalam kamar. Habis itu dia keluar. Semua yang ada dalam kamar itu langsung pada ngeliatin Gama. Apalagi Babah. Di situ Babah tatapannya itu loh kelihatan kayak yang marah. Gama langsung ciumin tuh tangannya Mang Idim sama Babah. Sekalian minta maaf juga ke Babah. Di situ Gama ngeliat nih. Badannya Umi Esi udah kurus banget. Kulitnya merah dan tatapannya itu kosong. Babah bilang, sejak tadi kakek pergi, Umi sudah tidak bisa dengar kek. Untungnya Idim datang sama Budi. Takut. Keluar dulu semuanya. Tidurkan lagi Umi di bantal itu, Wicak. Mang Idim langsung nunduk di situ. Nandang yang juga ada di situ langsung turun dari kasur. Babah juga, tapi anehnya Budi dari tadi dia kelihatan kayak nggak tenang. Sambil keluar dari kamarnya Umi Esi, Ki Dudui bilang ke Gama buat cepetan ambil air wudhu, terus sholat zuhur di kamarnya Umi Esi. Doain si Umi ini. Gama terus keluar kamar dan dia kasihin tuh HP-nya ke Nandang. Bilang kalau nanti si Dewi telepon, bilang aja udah di rumah Umi. Babah yang ngedenger Gama ngomong gitu. Kelihatan banget dari mukanya kalau dia ini kesel. Gama langsung pergi tuh buat ngambil wudhu kan. Dan Ki Dudui bilang ke Gama buat baca sebanyak mungkin amalan. Amalan yang dari Ki Dudui itu sebanyak mungkin dibaca di sampingnya Umi Esi. Singkat cerita, kelar wudhu kan. Gama masuk lagi tuh ke kamar Umi Esi dan mulailah dia sholat zuhur. Sambil nangis tuh dia sholat. Abis ngucapin salam gitu kan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gama langsung pindah. Dia naik ke atas kasurnya Umi Esi. Terus dia duduk bersila gini. Set. Di situ dia langsung merem gini kan. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba dia ngerasa nih badannya dingin banget. Dia terus ngelakuin apa yang disuruh Ki Dudui tadi. Yaitu ngebacain amalan itu terus-terusan. Ya udah, dia merem dan mulai baca tuh amalan kan, baca. Yang awalnya baca keluar suara sampai akhirnya dia dalam hati karena saking menghayatinya. Semakin dia baca tuh semakin dia masuk makin dalam. Dan tiba-tiba pas lagi merem gitu, dia ini kayak dapet gambaran. Gama ngeliat hamparan tanah merah yang luas banget, kayak nggak ada ujungnya. Terus ada suara. Jangan melawan.
semuanya tidak akan kembali seperti semula. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Sudah ada yang dikorbankan. Putuskan ikatan itu, berarti bakal ada nyawa yang menyusul. Gama tahu betul itu suara siapa. Kalian tahu juga kan suara siapa itu? Masih di dalam gambaran itu ya, seakan-akan nih Gama tuh bener-bener ada di hamparan tanah merah itu. Dan tiba-tiba kedengeran nih dari arah belakang dia suara nafas itu berat kayak. Gama terus nengok ke belakang, penasaran itu suara nafas siapa. Dan ternyata itu si Meong Hideng. Si kucing hitam itu cuma sekarang udah beda banget. Si Meong Hideng itu jadi gede banget. Kukunya panjang-panjang dan tajam-tajam. Cuma anehnya, Gama nggak ngerasa takut di situ. Dia terus ngelihat ke depan lagi gini kan, set. Dan di situ, di hamparan tanah merah itu udah banyak anak kecil sama orang-orang dewasa lagi pada main. Dan mereka ini kelihatan seneng banget. Sampai tiba-tiba ada suara lagi. Gama di situ langsung melek dan dia lihat tuh ke arah Uminya kan. Set. Nah, Umi Esi sambil megangin perutnya gitu kan. Beliau bilang, sakit ini, Gam. Tahan ya, Mi. Tahan. Ini Gama di sini. Sontak pintu kamar langsung kebuka kenceng banget. Babah, Ki Duduy, Mang Idim sama Nandang langsung masuk tuh ke dalam kamar. Ternyata mereka panik karena ngedengar suara muntahan itu. Babah yang panik langsung coba buat ngebangunin Umi. Mang Idim langsung ngebacain ayat-ayat tuh sambil ngebersihin muntahan darahnya Umi Esi tadi. Dalam hati Gama bilang, ini bukan darah manusia. Habis itu Gama turun dari kasur dan dia ngajak Ki Duduy buat pergi ke meja makan. Ki Duduy keluar dan sekarang Budi nih yang masuk ke dalam kamar buat ngebantuin Mang Idim. Gama nanya lagi nih ke Ki Duduy kan, di mana Bukit Sasar itu? Ki Duduy di situ cuma geleng-geleng kepala aja, nggak tahu ya. Entah dia ini karena emang nggak tahu atau dia ini nggak mau ngasih tahu. Beliau terus nunjuk tuh ke arahnya Mang Idim sama Budi. Mang Idim, Budi. Siapa sebenarnya kek Budi itu? Di situ Ki Duduy ngejelasin siapa Budi itu. Jadi keluarganya Budi dan keturunannya itu adalah orang-orang yang sangat mengabdi sama Ki Langsamana. Orang tuanya Budi udah meninggal pas dia masih kecil. Dan gak lama istrinya Mang Idim ikut meninggal juga. Budi terus diurus tuh sama Mang Idim. Dan bisa dibilang Budi itu benar-benar disayang lah sama bapaknya. Sampai-sampai semua ilmunya itu turun ke dia. Dan itu semua ilmu dari Buyut Rusdi atau Ki Langsamana. Itulah kenapa Mang Idim ini sangat-sangat menghargai Ki Duduy sama Gama. Dan cuma Budi lah yang tahu betul tentang Bukit Sasar itu. Baru Gama mau nanya lagi nih kan, kenapa kok si Budi yang tahu tentang Bukit Sasar itu? Tiba-tiba Mang Idim nyamperin dan bilang, ini semakin parah kek. Budi dan Gama mending pergi sekarang saja. Mang, tolong jawab. Apa nak Gama? Maaf. Andai kata aku nggak bisa datang ke Bukit Sasar dan nggak tahu apa tujuanku ke sana, apa yang bakal terjadi? Kek, bilang saja Dim. Nak Gama selamanya ndak akan punya keturunan, lepas atau masih dengan Dewi. Persetubuhan halal dengan Teh Dewi, ada ikatan darah dengan keluarga Suganda. Lebih dari itu, Umi akan dijadikan tumbal. Karena siapa saja yang menghalangi kelancaran persekutuan itu, nyawa taruhannya nak Gama. Lihat sendiri, barusan Umi kayak apa. Berarti Pak Suganda juga ngelakuin hal yang sama. Maaf nak Gama, Amang ndak bisa pastikan sejauh itu. Dewi tetap adiknya Lasmi.
niatkan saja buat ibadah. Yang penting, pergi dulu ke Bukit Sasar itu. Nanti kamu bakal tahu sendiri. Habis itu Budi langsung nepok pundaknya Mang Idim dan dia ngebisikin sesuatu. Bisikin itu kan, set. Nah, Mang Idim ngangguk-ngangguk kayak itu kan. Habis itu Mang Idim ngejelasin. Kalau tadi Budi ini ngebisikin tentang Lasmi yang bakal ngelakuin ritual juga di rumah itu. Apalagi Lasmi pasti sekarang kaget karena udah ngeliat pintu dapur itu ada yang ngebuka. Bisa dibilang genderang perang udah dipukul nih. Udah mulai nih. Dan juga suaminya Rina yang kena insiden itu, yang lagi di rumah sakit tuh. Sebenarnya dia ini juga sasarannya Lasmi. Budi ngangguk-ngangguk kayak di situ kan. Dan Ki Duduy anehnya kelihatan tenang banget di situ. Habis itu Budi ngebisikin lagi nih si Mang Idim kan. Cuma kali ini sebentar. Kelar bisikin gitu, Mang Idim terus nyampein nih apa yang dibisikin sama Budi barusan. Teh Dewi bakalan aman, tapi Umi di sana yang nggak aman. Sudah ditukar Dewi sama Umi. Sore ini habis asar harus berangkat. Oke teman-teman, jadi bisa dibilang genderang perang udah dimulai nih. Udah ditabu, udah bung, udah dua kubu ini udah siap nih beradu. Kubunya Suganda sama kubunya Ki Duduy atau Gama. Dan di part selanjutnya kita bakal ngikutin nih Gama sama Budi pergi ke Bukit Sasar itu untuk menghentikan semua ini. Cuma jadi pertanyaan, bisakah mereka sampai di sana dengan selamat? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya.